Halo adik-adik kelas 4, apa kabar? Semoga kabar adik-adik dalam keadaan baik ya semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan adik-adik persiapkan diri dengan baik. Dan jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran kita ya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tematik kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita di pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang puisi adik-adik. Apakah adik-adik semua sudah tahu apa ya pengertian dari puisi? Nah, puisi itu adik-adik sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Nah, penyair itu adalah sebutan bagi pengarang puisi ya adik-adik. Lalu, apa ya ciri-ciri dari puisi itu? Jadi, ciri-ciri puisi itu ada 4. Ciri puisi yang pertama ada baris. Puisi tersusun atas beberapa baris. Nah, ciri yang kedua itu bait. Susunan setiap baris puisi tadi membentuk sebuah bait. Ciri puisi yang ketiga ada irama. Irama dalam puisi itu adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Nah, irama ini berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Lalu ciri puisi yang keempat ada rima adik-adik. Rima ini adalah persamaan bunyi yang ada di dalam baris-baris puisi. Nah, dalam puisi itu terbagi atas 4 adik-adik. Rima yang pertama adalah rima AB atau disebut dengan rima silang ya. Puisi berima silang berarti di dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga. Lalu baris kedua dengan baris keempat. Nah, perhatikan contoh yang dilampirkan berikut ya. Ini sudah berikan warna pada setiap baris yang memiliki persamaan bunyi. Lalu rima yang kedua, rima ABBA atau disebut dengan rima peluk ya. Bait puisi yang berima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Nah, perhatikan contoh yang dilampirkan ya. Oke. Kita akan belajar tentang puisi adik-adik. Apakah adik-adik semua sudah tahu apa ya pengertian dari puisi? Nah, puisi itu adik-adik sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan empat yaitu rima AA atau rima terus ya. Nah, puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di setiap barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Setiap puisi terdapat cerita yang ingin disampaikan oleh pengarangnya adik-adik. Untuk mengetahui cerita yang ada dalam puisi tersebut, ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, baca puisi dengan seksama. Lalu yang kedua, tuliskan hal-hal penting yang ada dalam puisi tersebut. Lalu yang ketiga, tentukan tokoh-tokoh dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam puisi tersebut. Yang keempat, tuliskan kata-kata sulit yang kamu temukan. Terus cari maknanya dalam kamus. Lalu, apa ya ciri-ciri dari puisi itu?
Membuat puisi, kita harus menentukan pilihan kata, ya. Pilihan kata, bukan asal-asal kata-katanya, ya. Saat menulis puisi, kamu sebaiknya tidak perlu memikirkan bagaimana agar puisimu itu dinilai indah oleh orang lain. Semua puisi pada dasarnya penuh makna dan indah. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata-kata kiasan atau kata pilihan. Kamu dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Nah, apa saja itu pemilihan kata membuat puisi? Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Lalu, gunakan kata-kata yang santun tentunya. Hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, ataupun menghina. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, sukacita, canda tawa, dan sebagainya. Lalu, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Kamu membuat puisi, ya, kamu saatnya mendeklamasikan puisi atau membacakan puisi. Nah, membacakan puisi kita membutuhkan tanda jeda, ya. Saat membaca puisi biasanya kita memerlukan sedikit waktu, ya, untuk mengambil nafas. Waktu mengambil nafas itu disebut dengan jeda, adik-adik. Jeda diperlukan saat kita membaca puisi. Untuk itu, kita perlu memerlukan tanda jeda sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Apa saja ya tanda jeda saat membaca puisi? Nah, perhatikan. Yang pertama, garis miring 1. Berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Lalu tanda garis miring 2, ya, berhenti agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya, ya. Lalu garis miring 3, ya, berhenti lama sekali biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, coba perhatikan contoh puisi berikut. Sebelah kiri ini adalah contoh puisi yang belum diberi tanda jeda. Lalu yang sebelah kanan sudah diberi tanda jeda. Coba kita baca. Aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga. Hanya untukmu sebuah kata merdeka. Nah, kita baca menggunakan tanda jeda. Aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata, merdeka.